kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dia sebut kami, bukan saya. Di dalam Al-Quran, kalau disebut kami, maknanya itu ada dua. Satu karena kemuliaan, yang satu lagi karena keterlibatan makhluk yang lain. Kami, bukan saya. Yang sering bilang saya itu iblis. Qala ana khairum minhu. Dia saja yang muncul. Yang lain tak boleh muncul. Dia aja yang viral. Kalau semua viral, tak suka dia. Jadi kami, namanya itu muazzam nafsah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh pengurus masjid yang sama-sama kita cintai ini, terutama Bapak Ketua BKM Al-Ustadz Kamaluddin dan seluruh jajarannya, Bapak Kakan Kemenak, mohon maaf tadi Pak, lupa pula nyalamnya, ya belakangan baru nampak. Banyak kali yang mau dipikirkan, lupa jadinya. Apalagi pagi ini hadir anak-anak kita yang biasa baca kitab kuning, jadi agak grogi sedikit mau ceramahin. Nanti kalau salah koreksi ya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita berkumpul kembali di sini untuk mempelajari Al-Quran. Anak-anak tadi ramai di samping mobil itu. Sekarang hilang. Mana semua itu? Main mercun kayaknya. Tak apa-apa. Yang penting dia sudah dekat ke masjid ini. Dekat dulu. Biarpun tak sholat dia tadi. Tak sholat dia. Pas kita sholat, ada saya dengar betul tadi nyanyi dia di situ. Monitor ketua. Ini saya dengar. Sekilas saya dengar. Tak apa-apa. Yang penting dia sudah agak dekat ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai ini nampaknya ini. Grogi juga, Pak. Kalau udah ramai begini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini saya lihat tadi di laptop barusan. Ini saya ceramah di sini yang ke-58 kali. Arti kalau konsisten itu sudah hampir 5 tahun dia. Kalau 12 kali setahun. Alhamdulillah. Tak menyangka bisa bertahan pengajian ini. Dan ini pas pula saya mau bercerita tentang surah Al-Qadar. Cocoklah itu. Dan bukan karena dipilih, tapi memang itu gilirannya. Karena bulan yang lalu saya ceramah di sini akhir dari surah Al-Alaq. Setelah surah Al-Alaq, surah Al-Qadar. Memang pas dia. Entah siapa yang menyeting, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tadi malam ke berapa? 18. Berarti masih terasa aura nuzulul Quran itu ya. Saya mau bercerita dulu tentang Al-Quran ini. Apa ini sebenarnya? Cocok adik-adik semua ya? Nah, kita cerita. Dan saya mau kajiannya serius. Karena ngajinya duduk. Dia katakan begitu Bapak Ibu sekalian. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru bingung dia. Ini lailatul qadri khairum min alfi syahr atau lailatul qadri. Bingung dia. Karena dibacanya Lailatul Qadri. Nah, itu bingung dia buat baris dia itu. Itu menyelesaikan itu namanya ilmunya nahu. Nah, untuk menyelesaikan itu. Dia katakan, kami menurunkannya fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkannya?
Saya baca barusan di sini, tafsir Al-Qurtubi. Saya lihat di sini. Dia sebut itu adalah Al-Quran. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dia sebut kami, bukan saya. Di dalam Al-Quran, kalau disebut kami, maknanya itu ada dua. Satu karena kemuliaan, yang satu lagi karena keterlibatan makhluk yang lain. Itu ilmunya. Pertama tadi karena kemuliaan, yang kedua karena keterlibatan makhluk yang lain. Saya kasih contoh. Yang pertama itu tadi, supaya mudah. Ada orang pidato di depan. Saya mau Indonesia ini merdeka. Saya katanya. Baru satu lagi. Kami mau Indonesia ini merdeka. Mana lebih terhormat mendengar? Nah, itu maksud. Kami, bukan saya. Yang sering bilang saya itu iblis. Qala ana khairum minhu. Dia saja yang muncul. Yang lain tak boleh muncul. Dia aja yang viral. Kalau semua viral, tak suka dia. Jadi kami, namanya itu muazzam nafsah. Apa itu? Penghormatan. Tapi bukan itu kajian yang ini. Yang kedua itu tadi. Dia sebut. Anzalna, kami turunkan Al-Quran, bukan saya saja. Ada yang terlibat dalam menurunkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu turun, paling tidak ada 3 yang terlibat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kapan turunnya itu? Nah, Ustadz kita bilang kapan? Malam 17 Ramadan. Benar nggak itu Pak Ustadz? Belum tentu. Itu dugaan-dugaan saja. Mana dalilnya? Wa ma anzalna ala abadina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ketika hari Furqan, ketika perang Badar, kapan itu? Terjadi pada 17 Ramadan. Dipaskanlah ke situ. Pasti itu belum tentu. Jadi Ustaz tak betul yang disampaikan Ustaz itu? Betul. Cuman dugaan. Sama itu. Berapa lama Al-Quran turun? 22 tahun, 2 bulan, 3 minggu. Baru aneh lagi. Bukan Ustaz, 22 hari. Malah itu. 3 minggu tambah 1 hari. 1 hari, 1 minggu 7. Kali 3, 21. Tambah 1, 22. Benar nggak itu? Belum tentu. Hanya kalau di sini saya baca Al-Qurtubi itu dia bilang isruna sanatan. Berapa lah itu? 20 tahun. Nah, itu tidak apa-apa yang begitu-gitu itu. Karena data ini nggak terlalu penting. Yang penting itu apa? Al-Qur'annya sudah turun. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Data di dalam agama itu, fakta-fakta itu nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah makna. Saya kasih contoh. Apa artinya Ramadan? Sangat panas. Itu artinya. Itu fakta cuaca. Fakta-fakta cuaca. Tapi Nabi memberikan makna. Apa makna Ramadan? Saking panasnya cuacanya, membakar dosa manusia. Baru bermakna dia. Itulah hadis itu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu makna di balik fakta itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, baru saya masuk ke berbagai masalah yang sering nampak di masyarakat kita. Dia sebut Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dulu di kampung saya, kalau ada orang jalan-jalan, tiba-tiba dapat burung dia malam itu. Apa kata kawannya? Oh, dapat kok Lailatul Qadar, katanya. Burung Lailatul Qadar. Baru dia nanti jalan-jalan ke sungai. Dulu menjawet duduk di kampung itu harus ke sungai. Pas malam-malam nanti kita tengok air itu macam beku-beku sedikit. Inilah dia. Malam Lailatul Qadar. Betul nggak itu? Itu mitos-mitos semua. Ada pula nanti di sini. Jalan-jalan dia entah kemana-mana.
Tiba-tiba dia dapat sesuatu yang ajaib. Apa rupanya yang ajaib itu? Sujud pohon sama dia. Oh, ngeri kali lah itu. Betul itu? Tak betul. Nah, ini yang mau dilihat. Lail artinya malam. Apa arti lail? Malam. Al-Qadar artinya paling tidak ada 3. Kalau di tafsir Al-Misbah itu ada 4. 3 saja. Nanti payah ingatnya. Yang 3 itu aja. Yang pertama, makna Al-Qadar artinya adalah penetapan. Dari situ lahir kata takdir. Zalika takdirul azizil alim. Surah Yasin itu. Takdir. Penetapan. Yang kedua, arti Al-Qadar artinya kemuliaan. Dalam Al-Quran dia katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. 2. Malam yang ketiga, arti yang ketiga, ini tak nyambung artinya. Sempit artinya. Berarti satu tadi apa? Penetapan. Yang kedua, kemuliaan. Dan yang ketiga artinya sempit. Apa maksudnya itu Pak Ustadz? Nah, biar saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian satu-satu. Malam Lailatul Qadar disebut dia malam penetapan karena kalau orang mendapatkan itu nanti, itulah start hidupnya menetapkan nasibnya ke depan. Apa itu start bentuknya? Nah, nanti saya jelaskan. Bagaimana itu maksudnya itu. Kenapa disebut dia malam kemuliaan? Karena sudahlah malam itu mulia, turun pula Al-Quran di situ. Sudah mulia dia, tapi turun pula di situ Al-Quran. Berarti bertambah-tambahlah kemuliaan. Makanya disebut dia malam yang mulia. Baru yang ketiga. Kenapa Ustadz disebut malam yang sempit? Jawabannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sempit malam itu karena banyak malaikat yang turun ke dunia ini. Sekali lagi, disebut dia malam yang sempit karena pada malam itu banyak malaikat yang turun ke dunia ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Tak nampak kami Ustaz malaikatnya. Tak nampak kami. Mungkin udah senggolan di halaman-halaman itu tak nampak kami. Jadi siapa yang nampak? Kawan-kawan itu juga yang main mercun itu tiap malam itu yang nampak. Malaikat tak nampak lah. Tak nampak. Kalau nampak malaikat, tak ada ujian dalam hidup. Sama itu. Kenapa kau langgar lampu merah? Saya tak nampak polisi. Nah, begitu masalahnya. Jadi kalau nampak, tak ada ujian. Memang harus tidak nampak baru pas. Kalau nampak, tak ada ujian di dunia ini. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dia katakan begini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu yang kamu tahu turun juga Al-Quran di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya ini? Kan banyak kita dengar macam-macam. Ini tak akan duduk ini. Saya mau mendudukkan masalah ini. Supaya apa? Jangan kemana-mana pikiran kita. Asal cerita Lailatul Qadar, dipikirnya dapat duit 1 miliar. Nah, begitu-gitu. Nanti kalau dapat Lailatul Qadar, tiba-tiba wajahnya jadi cantik. Tak betul itu. Tak betul. Itu semua mitos. Ini hakikatnya. Lailatul Qadar, malam yang penetapan, malam yang mulia, malam yang sempit itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nanti boleh dihitung. Disinilah sering keliru saya lihat. Ada dibilangnya begini. Saya Ustaz, sudah dapat saya malam Lailatul Qadar itu. Sudah dapat pahala sebanyak berapa tadi? 83 tahun. Ataupun lebih dari 1000 bulan. Berarti setelah itu aku tak perlu lagi sholat. Karena udah beres urusan dia menurut dia sampai 80 tahun ke depan. Kata Pak Quraisy dalam tafsirnya itu begini. Yang diberikan Tuhan itu pahalanya. Bukan kewajibannya yang selesai 83 tahun. Pahalanya yang dapat. Pahalanya. Bukan apa? Kewajiban. Jadi setelah itu masih tetap wajib untuk melaksanakan sholat dan lain-lain. Nah, jangan keliru di situ. Karena kalau salah dia nanti,
berarti urusannya sudah beres. Tak perlu lagi saya kerjakan yang lain-lain. Nah, begitu pikiran dia. Nah, itu salah itu. Tak betul. Yang betul itu, pahalanya itu yang diurus. Kewajibannya tetap berjalan seperti biasanya. Itu yang jangan keliru di masyarakat kita itu. Pak Ustadz, berapa itu rupanya yang dimaksud dengan 1000 bulan? Nah, kalau di Al-Quran dia sebut angka-angka, ini dalam ulumul Quran itu, kalau dia sebut angka 1000, itu bukan artinya di atas 999 atau di bawah 1001. Bukan itu maksudnya itu. Ada ayat begini, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka bercita-cita supaya hidup 1000 tahun. Ada itu? Tidak. Maksudnya itu apa? Lama. Lama maksudnya. Berarti kalau dia sebut angka begitu, maksudnya itu bukan matematik. Tapi dia adalah menunjukkan lama. Nah, lamanya itu. Berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu, banyak pahalanya itu, lama dia dapatkan. Nah, itu tafsirnya begitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah serius sebentar, ini main-mainlah saya ini. Masuk dulu yang itu, yang sulit-sulit tuh, supaya apa? Lengket di pikiran kita. Karena begini, saya perhatikan. Banyak kali mitos-mitos yang terjadi tentang Lailatul Qadar di masyarakat. Banyak sekali. Banyak sekali yang terjadi. Mari kita lihat apa sebenarnya tandanya kalau dia tahu tentang Lailatul Qadar atau dia dapat. Mudah saja itu nanti. Kita lihat di situ. Kalau dapat itu, itulah dia hakikatnya. Itulah hakikatnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bilang, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruh, turun di situ para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di situ adalah Jibril. Apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengurus urusan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya dia bilang begini. Inilah Lailatul Qadar. Di dalam diri manusia ini, semua kita ini, semuanya, mau ustadz, mau kiai, mau apapun dia, semua kita ini. Selalu ada yang berbisik di dalam dirinya, di dalam pikirannya, satu membisiki kepada yang baik, satu membisiki kepada yang buruk. Semua manusia begitu. Jangan duga begini. Oh, dia itu enggak, dari kecil dia itu baik-baik aja, tak pernah dibisiki. Salah. Semua begitu. Yang membisikinya itu ada dua. Satu namanya nafsu, satu namanya setan. Ciri khas dari nafsu ini, kalau dia tak dapat yang diinginkannya, dia tak mau diganti dengan yang lain. Kasih contoh. Ada anak kecil di rumah. Dia bilang begini sama ayahnya. Ayah, aku mau mobil-mobilan. Berapa harganya? 150.000. Pas pulang kantor, lupa ayahnya beli. Dibilang ayahnya begini. Nah, aku lupa bawanya. Ku ganti samamu 500.000. Mau nggak anaknya? Tak mau dia. Itulah nafsu. Jadi nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil. Dia tak mau diganti. Harus mau dia, biarpun itu jelek. Ada di sini yang masih tidur setelah sahur. Mau nggak diganti itu dengan bangun? Kalau dia tak mau, nafsu. Itu contohnya. Habis sahur, tidur balik. Tadi anak kecil dapat 150.000. Padahal sudah dibilang, kalau kamu sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? Lebih besar dari dunia dan segala isinya. Nafsu itu bilang, tak usah kau ambil itu. Tak usah kau ambil itu yang banyak itu, tidur aja kau. Mau dia diganti? Nggak mau dia, tetap dia tidur. Berarti apa itu namanya? Nafsu.
Itu contoh. Jadi kalau ada perbuatan kita, dia harus dapat. Tak mau dia yang lain, nafsu itu. Macam menggaruk begini. Di sini gatal. Mau garuk di sini. Itulah nafsu. Dan anehnya, makin dituruti ini, bagaimana dia? Terus ya kan? Jangan bilang begini, itu udah luka, pindahlah kau, jangan situ lagi, bisa. Begitu kata ulama itu nafsu. Jadi sampai ini berlobang, sampai berdarah-darah, masih terus. Terus dia. Nggak mau dia pindah, nggak mau dia diganti dengan yang lain. Itu kalau ada begitu dialami dalam hidup ini, pokoknya aku harus dapat itu, nafsu itu. Ini parah itu. Pokoknya aku harus dapat istri orang. Itu nafsu itu. Itu. Nggak mau dia diganti. Nggak mau dia diganti dengan yang lain. Harus yang itu. Sama. Kata Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfar kamu di waktu sahur supaya diampuni dosamu. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi dia tak istighfar. Dia mau apa? Main TikTok. Tak mau dia diganti. Dia harus main TikTok. Nafsu. Nah, ini cirinya. Yang pertama, bisikan datang dalam diri kita. Siapa itu Ustaz? Semua kita yang hadir ini, termasuk saya. Jadi Ustaz mau ngapain sekarang bisikan nafsu Ustaz? Saya mau sebenarnya di Swiss hari ini. Di Swiss, di samping kolam renang. Ada jus jeruk di sebelah saya. Itulah bisikan hati saya dari tadi. Coba kalau dituruti. Habis kita. Ini adik-adik ini sebenarnya, mana lebih enak dek? Ikut pengajian ini atau tidur di pesantren? Nafsu. Alhamdulillah dilawan. Satu. Yang kedua, yang membisiki itu. Setan. Apa bedanya Pak Ustadz? Setan ini. Yang penting kita rugi. Itu targetnya. Kalau tak rugi, minimal tidak untung. Saya dapat duit 10.000. Saya olah duit ini. Saya jualan. Dapat 12.000. Apa namanya? Untung. Saya olah 10.000. Dapat 10.000. Apa namanya? Balik modal. Tidak rugi itu kan? Tapi tidak untung. Apa namanya? Balik modal. Pas-pasan. Saya dapat 10.000. Saya olah. Dapat 8.000. Apa namanya? Target setan yang itu. Yang dua itu tadi. Kalau tidak rugi, minimal tidak untung. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Bukber. Gara-gara bukber, dia tidak sholat maghrib. Setan atau nafsu? Bercampur itu dah. Bercampur. Mohon maaf, bukber. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau dia buka puasa bersama, dia tidak sholat maghrib. Kata Nabi, yang pertama dihisap apa? Sholat. Kalau tak beres sholatmu, tak beres puasamu. Ini namanya apa? Rugi. Mohon maaf Pak Bukber. Mohon maaf. Mohon izin. Mohon maaf. Nah, betul. Iya. Nah, betul. Siapa yang bermain di situ? Kalau kita rugi tadi, setan. Setan bermain. Rugi itu, yang begitu-gitu. Ada lagi saya lihat sekarang ini. Asmara subuh. Lebih bagus lah anak-anak ini. Asrama subuh. Ah, lebih keren. Tinggal di asrama. Iya kan? Rugi. Pokoknya, asal dia rugi, setan bermain di situ. Rugi. Kenapa rugi? Capek dia menahan ini. Tak makan, tak minum. Tapi kata Nabi, tidak dapat pahala. Apa namanya? Setan bermain di situ. Nah, ini yang dua ini Pak. Selalu aktif dalam diri manusia. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Bisikan-bisikan yang buruk ini. Ada satu lagi rupanya. Yang membisiki kita yang bagus. Apa namanya? Malaikat. Malaikat. Dibisikinya kita. Nah, ini kuncinya Pak. Tanazzalul malaikatu warruh. Orang yang mendapat Lailatul Qadar, sekali lagi, orang yang mendapat Lailatul Qadar ketika bisikan malaikat lebih kuat dalam dirinya daripada bisikan setan dan nafsu. Dah, selesai. Jangan lagi diganti-ganti. Bacalah kitab-kitab tafsir, itulah kesimpulan. Orang yang mendapat Lailatul Qadar
Sejak malam itu dia dapat Lailatul Qadar, sampai dia mati nanti, selalu lebih kuat bisikan malaikat daripada bisikan setan dan nafsu dalam diri. Payah apa mudah itu? Wah, kocar kacir dibuatnya itu. Lihatlah setelah Ramadan. Jadi jangan begini, Pak. Setelah malam 17, malam 21, malam 23, ramai masjid. Mau cari apa? Cari Lailatul Qadar. Itu masih lumayan. Sebagian enggak, pergi dia ke mall. Kenapa? Diskon. Diskon. Udah mulai itu dah. Ini udah mulai nih. 20%, kurang 50%, plus 30% lagi. Padahal udah naikkannya harganya itu, baru diturunkannya balik. Kalau sudah diskon di mall, diskonlah jamaah di masjid. Habis, makin maju apa ini? Shopnya itu ya kan? Nah, tiba-tiba malam 21 ramai balik. Kenapa itu? Mau cari Lailatul Qadar. Malam 23, malam 27, lebih ramai lagi. Apa yang dia cari sebenarnya di situ? Apa yang dia cari? Pokoknya Pak, begini aja lah. Aku udah kutandai Ustaz diriku. Sejak malam 27 itu, selalu aku diarahkan kepada yang baik daripada yang buruk. Sudah dapat Lailatul Qadar. Begitu aja. Tidak usah lagi kemana-mana. Jangan lagi cari burung yang tadi. Jangan lagi cari pohon-pohon. Jangan lagi cari duit-duit. Nah, udahlah itu. Begitulah tandanya. Karena dia sebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, baru dia tanya, Pak Ustadz, kapan itu datang Lailatul Qadar? Iya kan? Ada yang mengatakan sepanjang tahun. Ada yang mengatakan seluruh bulan Ramadan. Dan menurut saya waktunya nggak penting. Yang penting itu tahu, bagaimana cara mendapatkannya. Iya Pak. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya Pak, konsisten dari malam pertama bulan Ramadan, kerjakanlah amalan-amalan bulan Ramadan. Paling tidak ada 3. 1, sholat. Jangan pernah tinggalkan. Sholat. Jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, puasa. Jangan tinggal. Jangan budi. Tahu budi? Buka, diam, diam. Ada itu. Pagi main bola dia saya lihat. Main bola. Setelah main bola haus. Dia ambilnya minum. Minumlah dia. Itu namanya budi. Buka, diam. Ini tak dapat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, tolong diamalkan. Kalau bisa itu. Di Al-Quran itu dia sebut. As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirina bil ashar. Setiap malam, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, jangan tidur. Banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kalau Bapak amalkan ini Pak, banyak masalah sehari-hari, insya Allah lebih ringan. Coba aja Pak, mulai malam. Ustadz kok tahu? Sudah saya coba. Jangan tidur mulai dari jam 4, jangan tidur lagi. Paling tidak itu, jangan lagi tidur. Mulai dari jam 4, sholat tahajud, boleh 2 rakaat, sambil ibu masak di dapur, kita sholat. Setelah sholat, jangan tidur. Jangan tidur. Duduk, merenung, banyak baca ucap astaghfirullahaladzim wal mustaghfirina bil ashar. Renung-renungkan dosa yang banyak. Banyak kali dosa kita ini Pak. Tidak Pak Ustadz, aku bekerja setiap hari, tak ada dosaku. Ada. Kadang lagi kerja, masuk WhatsApp, tak apa-apa yang diurus. Ada dosa sedikit situ. Kadang kita lagi ngurus yang lain-lain, tiba-tiba ini urusan belum selesai, dipanggil ke sana, orang tersinggung, ada dosa di situ. Ada saja masalah. Paling tidak rusak pikiran kita. Ini semua dosa. Kalau begitu apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Coba amalkan mulai mana. Kalau konsisten yang 3 ini, laksanakan sholat, laksanakan puasa. Kemudian apa tadi? Beristighfar di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Sahur sama dengan sihir. Artinya apa? Bercampur. Apa maksudnya Pak Ustadz? Malam belum siap, siang belum datang. Berarti apa yang bercampur di situ? Bercampur cahaya bulan dengan cahaya matahari. Sihir artinya mengelabui karena bercampur dalam pikiran yang aneh-aneh. Dari itu sahur. Itulah sahur tuh maknanya yang begini ini sekarang. Nah,
di saat itu beristighfar banyak-banyak. Coba ya Pak, mulai malam ini. Adik-adik juga boleh diamalkan itu. Nanti tengok besok apa yang terjadi satu harian itu. Kalau diamalkan itu, tengok aja. Lebih ringan menghadapi kehidupan itu. Kita banyak masalah dalam hidup ini. Kalau itu dikerjakan, insya Allah ada perubahan dalam menghadapi itu. Apa tadi? Pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, ini yang jarang dilakukan. Beristighfar di waktu sahur. Coba dulu. Jadi tidak teori-teori. Coba diamalkan. Mulai malam. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, apa tadi itu? Selalu bisikan yang bagus dia dengar daripada bisikan yang buruk. Lihat ya Pak. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Hidupnya, hidup kawan itu tadi yang dapat Lailatul Qadar itu, salamun hiya hatta matola'il fajar, akan damai hidupnya. Damai. Damai hidup dia. Dia tidak suntuk menghadapi kehidupan ini. Tak banyak yang dia salahkan. Yang sering dia salahkan dirinya sendiri. Kata Syekh Sya'rawi, itulah masalah itu. Kata dia dalam ceramahnya itu, bisa jadi tafsirnya pun ada, ini yang harus dihilangkan supaya dapat kedamaian. Kata dia, yang paling keras di dunia ini adalah gunung. Tapi yang lebih keras dari gunung adalah besi. Yang lebih keras dari besi adalah api. Yang lebih keras dari api adalah air. Yang lebih keras dari air adalah awan. Yang lebih keras dari awan adalah angin. Yang lebih keras dari angin manusia. Yang lebih keras dari manusia mabuk. Mabuk dia. Oh, yang manusia itu. Yang lebih keras dari itu lagi yang buat manusia tumbang tidur. Tapi yang membuat manusia tak bisa tidur adalah suntuk menghadapi kehidupan ini. Kenapa dia suntuk? Dua sebabnya. Satu, terlalu banyak memikirkan masa lalu dan terlalu banyak merencanakan masa depan. Mau dirancangnya hidup ini. Itulah dia. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu orang yang dapat Lailatul Qadar, la khaufun, tidak takut terhadap masa depan. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih tentang masa lalu. Jangan lagi disesali. Udah begitu suami awak, udahlah jaga-jaga aja lah. Nah, bapak juga sudah dapat istri begitu, jaga-jaga aja Pak. Kalau terlalu banyak merencanakan masa depan, suntuk menghadapi hidup. Suntuk. Semua ini kayaknya Indonesia ini 2900 begini nih, begini. Dirancangnya lah. Sampai pagi tak tidur. Besok suntuk. Nampaknya begini. Dikirim Amerika bom. Pening. Masa lalu lebih berbahaya lagi tuh kalau dipikir-pikirkan. Andainya dulu, seumpama sekiranya, jikalau, contohnya, misalnya, tak kulakukan begitu, pasti aku tak begini. Udah lewat itu, tak bisa lagi itu diubah. Tak bisa lagi diubah itu. Coba dulu aku nggak nikah sama abang, pasti aman hidup ini. Rupanya pas nikah sama yang satu lagi, lebih kacau hidupnya. Tak bisa. Udah lewat lah itu. Jangan lagi macam cerita-cerita itu, banyak kali penyesalan. Bang. Dulu, sebelum aku menikah samamu, siapa yang ngusuk-ngusuk kepalamu? Dibilangnya lah. Saya lihat di TikTok itu. Sebelum menikah samamu, aku tak pernah sakit kepala, kata kawan itu. Kan gawat kita kalau udah begitu hubungan suami istri itu. Nah, itulah dia masalah kita. Orang yang mendengarkan bisikan yang positif, salamun hiya hatta matola'il aja. Caranya Pak, supaya damai hidup ini. Pilih takdir Tuhan yang bisa diubah dengan yang tak bisa diubah, baru aman. Jangan mengubah takdir Tuhan yang tak bisa diubah, tapi tak mau mengubah takdir yang bisa diubah. Apa yang tak bisa diubah Ustadz? Umur. Bertambah 1 detik, tidak bisa mundur 1 detik. Tak bisa. Itu jangan lagi diubah itu. Mau diubahnya lagi. Apa contohnya? Udah tua aku tengok. Diambilnya filter. Nah, itulah dia. Ditengok putih kali. Pas jumpa, hitam. Ini mau mengubah yang tak bisa diubah. Tapi kemiskinan itu bisa diubah. Ubah itu. Caranya berpikir banyak, bekerja banyak, beribadah banyak. Insya Allah tak miskin itu. Biarpun tak kaya.
Yang penting tak menyusahkan orang. Nah, ini suntuk manusia ini gara-gara itu. Yang tak bisa diubah, mau diubahnya. Tapi yang bisa diubah, tak mau dia mengubah. Bodoh, bisa diubah apa tidak? Bisa, ubah itu. Jangan bertahan dalam kebodohan. Ya Allah, aku memang ditakdirkan orang bodoh. Tengoklah ya Allah, mulai dari kakek, nenek, kakekku, semuanya orang bodoh. Ini orang betul ini. Betul ini orang kayak ini. Mana tahu dia? Ubah itu kebodohan. Bisa diubah itu. Bisa diubah. Yang tak bisa diubah itu Pak, contohnya tadi adalah bertambahnya usia. Atau sudah terjadi, tak bisa lagi diubah. Sudah terjadi dia. Sebenarnya Ustadz, itu bisa diubah. Itu sebelum terjadi. Kalau sudah jadi, tak bisa lagi. Itu jangan lagi dipikir-pikirkan. Udahlah itu dah. Nah, kalau enggak, suntuk menghadapi hidup ini. Kalau sudah suntuk, kalah gunung. Iya Pak. Kalah besi. Kalah api. Semuanya kalah di dunia ini. Karena kalau sudah suntuk, tak bisa ditiru. Ustadz pernah suntuk? Sering. Ini saya bercakap sini-sini aja nih. Kalau udah kena, sama-sama pening juga kita. Pidato lah saya dulu habis-habisan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alladzina iza asobatum musibah. Kita harus begini. Meninggal lah saya. Tidak bisa bicara lagi. Begitulah hidup ini Pak. Jadi kita ini pun saling menasehati. Lama-lama kita nggak tidur kadang malam, apa saja yang dipikirkan. Banyak kali yang mau direncanakan. Sama itu nanti. Ada 2 orang anak muda, berdebat mereka malam, mulai dari habis Isya sampai subuh. Apa yang mereka perdebatkan? Jumlah rakaat sholat tarawih. Pas azan subuh, tidur dua-duanya. Ya Allah. Ini apa ini? Betul. Bangun orang tuh pas jam 8. Ditengok orang lah, solehah kali yang 2 ini. Sholat duha orang ini. Tiba-tiba baca kunut. Habis. Rupanya sholat subuh. Itu masalah kita. Suntuk menghadapi. Gak penting Pak. Mau 8, mau 20, silakan sholat. Tak sholat pun tak apa-apa sebenarnya itu. Daripada ribut, lebih bagus tak usah sholat. Karena hukumnya adalah sunat. Tapi jangan gara-gara ini tak sholat. Di sini lebih ramai sholat Isya atau sholat tarawih? Isya. Alhamdulillah. Idul Fitri sama subuh mana lebih ramai di sini? Udahlah itu. Mau usah lagi dilanjutkan. Nanti payah pula. Itu sambungannya itu menyakitkan itu nanti kalau saya lanjutkan itu. Di mana-mana begitulah yang terjadi sekarang. Saya ditelepon orang, Ustaz, kita mau sholat sholat gerhana. Saya lihat ramai yang datang. Pas sholat gerhana ramai. Pas sholat subuh, tetap pemain tunggal itu yang datang. Ya Allah. Padahal hukumnya adalah, ini pun orang suntuk juga ini, yang begini-gini. Nah, jelas, mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, orang yang damai itu Bapak Ibu, pilih-pilihlah takdir. Kata dia begini, saya tertarik tulisan Ibnu Arabi itu, tafsir Ibnu Arabi, kecil, 2 jilid tafsirnya. Dia begini, damai hidupnya orang yang dapat Lailatul Qadar tadi apa? Yang mendengar bisikan yang bagus daripada bisikan yang buruk, hatta matola'il fajar, sampai terbitnya fajar. Apa itu fajar? Fajar artinya membelah. Membelah. Lihat. Kalau terbit di sana fajar, bagaimana warnanya? Kira-kira Pak? Kuning ya. Tapi tak kuning kali kan? Apa itu? Karena matahari mau datang. Itu artinya yang kuning itu membelah yang hitam. Apa itu? Malam. Cocok kan? Nanti setelah matahari muncul, apa yang dibelahnya? Semua kegelapan dibelahnya, makanya terang alam ini. Makanya disebut dia apa namanya? Fajar. Akar katanya adalah membelah. Sekali lagi, akar katanya adalah membelah. Itu nasihat Pak Quraisy itu begini. Belajar tafsir itu, kata Pak Quraisy, jangan dibahas satu-satu ayat. Karena nanti setahun paling hanya 12 ayat. Kalau sekali sebulan. Yang paling penting itu kata dia, harus paham setiap kosakata. Itu yang penting. Makanya di mana-mana saya ceramah, itu yang penting. Apa ini maksud kata yang ini? Karena nanti misal, kalau ketemu di ayat satu lagi, udah gampang kan urusannya. Tapi memang agak susah mengingat itu. Fajar artinya membelah. Kata Ibnu Arabi begitu.
Maksudnya itu adalah fajar yang terbit dari barat. Apa itu maksudnya, Pak? Kiamat. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil ketika fajar hidup seseorang terbit dari barat. Apa itu maksudnya? Mati. Itu kata dia di situ. Kalau itu sudah terjadi samamu, salamun hiya hatta matola'il fajar, damai hidupnya dari sejak dia hidup sampai terbit fajar kehidupannya dari barat. Berarti apa itu maksudnya? Mati. Iya kan? Mati dia. Sejak ini dapatnya sampai dia mati. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Itulah orang yang damai. Berarti orang yang dapat Lailatul Qadar sejak dia dapat tahun ini 1447 sampai nanti terbit fajar kehidupannya dari barat, itu yang dapat Lailatul Qadar. Saya ulang sekali lagi. Konsisten. Misalnya umur dia sekarang berapa? 60 tahun. Meninggal dia 3 tahun lagi. Selalu bisikan positif didengarnya daripada negatif. Itulah yang dapat Lailatul Qadar. Berarti kalau kumat-kumatan tak dapat. Itu maksudnya. Sekali lagi. Kata Ibnu Arabi tadi, ini saya jelaskan juga sedikit. Jangan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi namanya tafsir ayatul ahkam dari mazhab Maliki. Kalau Ibnu Arabi tidak pakai lam, itu tafsir sufi. Nah, itu nggak penting untuk ibu-ibu. Sama anak-anak ini penting. Yang ini. Yang sekolah-sekolah ini. Jangan salah. Orang yang tidak konsisten, misalnya, dia hanya baik di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, baik dia 1 bulan. Bulan depannya tak baik lagi. Ini tidak salamun hiya hatta matola'il fajar. Sampai terbit fajar kehidupannya dari barat. Susah apa tidak itu? Konsisten itu. Susahnya, Masya Allah. Jadi, tak gampang sebenarnya dapat Lailatul Qadar itu. Makanya pahalanya apa tadi? Khairum min alfi syahr. Susah itu. Nah, bisa Pak Ustadz dapat? Bisa kalau berusaha. Apa tadi yang dilakukan? Yang 3 itulah sholat, puasa, kemudian yang terakhir banyak beristighfar. Nah, saya mau cerita yang nomor 2 itu. Saya cerita rahasia-rahasianya. Puasa ini sebenarnya ada yang mengatakan dari bahasa Jawa, upawasa. Kalau ada orang Jawa di sini boleh dibuka kamus nanti. Artinya itu menahan. Dalam bahasa Arab, paling tidak dalam Al-Quran, paling tidak ada 2. Satu saum, satu lagi siam. Nah, ini ada sini Bilal tarawih. Apa kata dia? Inwus siyama, itu ya, ada sini. Inwus siyama rahimakumullah. Baru Bapak jawab, nawaitu. Kok diganti? Tadi Bilalnya bilang siam, inwus siam. Baru kita jawab nawaitu saum. Tak terpikir kami itu, Ustaz. Iya memang, jarang-jarang dipikirkan itu. Perlu dibalik-balik itu. Mana dalilnya? Kutiba alaikumus siam. Tapi dia niat tadi, nawaitu, ini tak sah puasanya. Kok lain? Kamu siam atau saum? Pokoknya begitulah. Mana dia? Kata Maryam, ini anak siapa? Ditanya orang. Siapa ini? Anak siapa ini? Kok bisa lahir pula kau punya anak? Kau ini saudara Harun, orang soleh. Tak mungkin kau berzina. Siapa ini anak? Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya hari ini bernazar saum. Apa itu? Diam. Karena kalau ku bilang anak ini punya ayah, aku berbohong. Tapi kalau ku bilang dia tak punya ayah, kalian tak percaya. Sekali lagi. Kalau ku bilang anak ini punya ayah, aku berbohong. Karena tak ada ayahnya. Tapi kalau ku bilang dia nanti tidak punya ayah, kalian tidak. Lebih bagus saya. Bisa nggak begitu, Bu? Di puasa ini. Jangan bicara yang nggak penting-penting. Itu maksudnya. Di bulan Ramadan, kita dilarang makan-makan. Tapi yang paling banyak jualan di bulan, apa yang dijualnya? Makanan.
Udahlah itu. Jangan ditutup toko-toko itu ya. Lanjutkan aja. Maksud saya bagaimana kita ini sebenarnya. Iya kan? Lihat. Kalau dia siam, artinya menahan dari makan minum. Kalau dia saum, menahan dari bicara. Intinya adalah al-imsak. Berarti siapa yang paling banyak dosanya di bulan Ramadan? Ustadz. Tiap malam bicara aja kerjanya. Pagi bicara, subuh bicara, malam bicara. Semua mau dibicarakan. Alhamdulillah yang dibicarakan firman-firman Tuhan. Coba dia menggosip. Ini problem. Inni nazartu lirrahmani sawma. Pahala yang paling besar dalam agama ini menahan. Kalau kita tak menahan, kita ini bisa saling makan. Betul apa tidak? Ada orang mau kaya cepat, tak ditahannya dirinya. Apa yang terjadi? Terobos sana sih. Ada orang mau berangkat kerja pagi-pagi. Hidup lampu merah. Bagaimana itu perasaan dia? Terobos. Tak bisa tahan diri. Iya. Karena manusia ini sebenarnya orang makhluk yang tidak bisa mengendalikan diri. Mana buktinya? Tengok kalau berangkat kerja rame-rame. Semua mau kencang. Semua mau kencang. Udah ada tulisan di situ. Ada tulisan. Garis putih. Dilewatinya lagi. Inti dari puasa itu adalah menahan diri. Latihan menahan diri. Kenapa begitu? Ada dalam diri kita ini. Macam sifat kebinatangan yang setiap hari mau cepat. Mau cepat, mau cepat. Sedikit-sedikit mau cepat. Nah, di bulan Ramadan, kita dilatih untuk itu. Bagaimana supaya kita bisa menahan diri? Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ustadz, apalah inti puasa itu sebenarnya? Sekali lagi, kata kuncinya adalah menahan. Saya ulang sekali lagi, menahan. Nah, yang terakhir, sebagai penutup ini, Bapak Ibu sekalian. Ramadan adalah latihan. Latihan bulan Ramadan. Orang yang latihan, baru nanti dia tanding 11 bulan ke depan. Kalau dia terus latihan selama sebulan ini, tidak pernah dia tanding-tanding nanti, berarti gagal Ramadan. Masa ada atlet, latihan aja sepanjang tahun. 12 bulan dia latihan, 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 latihan. Tak pernah dia bertanding. Gagal. Habis duit untuk melatih dia aja. Berapa anggaran habis? Uang sakunya, uang makannya, ini segala macam, penginapannya, hotelnya, akomodasi, habis semua. Sama dengan kita. Habis umur kita ini nanti di sini, latihan, latihan, latihan. Pas bertanding, tumbang. Kapan bertandingnya? 11 bulan. Latihannya berapa? 30 atau 29 hari atau 1 bulan. Tapi pas tanding kalah. Ini udah banyak dikasih duit. 30 hari dia ini dibina segala macam. Pas lomba, pas tanding, tumbang dia. Sia-sia. Pengorbanan. Nah, jadi jangan nanti setelah Ramadan selesai, udahlah. Suka-suka hatilah. Di bulan Ramadan, rambutnya hitam. Pas di 1 Syawal, balik pirang. Tumbang dia. Udah latihan dia sebulan. Bapak, di bulan Ramadan, dia pakai sarung. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan, pakai celana pendek dia balik. Ini nggak betul ini. Tumbang dia itu. Udah berlatih dia sebulan, tumbang dia. Ada juga anak-anak remaja. Di bulan Ramadan, Masya Allah, istiqomah setiap hari ke masjid. Pas di luar Ramadan, kembali boncengan. Gagal. Gagal dia. Menghadapi pertandingan itu. Ini latihan. Sekarang ini latihan. Apakah semua berhasil? Belum tentu. Insya Allah, dengan pengajian-pengajian ini, kita paham hakikat-hakikat dari bulan Ramadan yang sedang kita kerjakan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hidup ini jangan hanya mencari fakta. Saya singgung tadi di awal. Tapi carilah makna. Sekali lagi, hidup ini jangan hanya mencari fakta, tapi carilah makna. Singa itu binatang yang bisa menggigit. Fakta. Betul itu? Cukup itu? Tidak. Saya melihat singa di podium. Makna. Apa artinya itu? Ada orang yang hebat, yang bicara, yang bisa mempengaruhi orang supaya berubah. Makna. Ramadan, fakta. Apa itu? Bulan yang datang setelah bulan Sya'ban. Itu fakta itu. Ramadan artinya panas. Itu fakta. Itulah faktanya. Tidak cukup. Kita harus mencari makna. Al-Quran
turun itu kertasnya yang kita pegang. Itu fakta, tapi tak cukup. Carilah makna. Begitu. Kalau hanya fakta, kita ini sama seperti batu. Nampak di situ tergeletak, selesai urusan. Jangan salah, hidup ini sebenarnya lebih banyak hidup dalam makna daripada dalam fakta. Kalau cuma fakta-fakta, kita ini sama dengan benda-benda mati. Jadi setiap ada masalah, cari apa ini di belakangnya. Itulah pentingnya pengajian ini, Pak. Disitulah pentingnya pengajian ini. Supaya manusia ini tidak berjalan macam zombie, tidak jelas dah kemana tujuannya. Kocar kacir, mau kaku sana, suntuk, pening sana, segala. Nggak tahu mau kemana. Karena apa? Tidak ada makna. Kering dalam dirinya. Di mana itu dapat makna itu? Di Al-Quran, di pengajian-pengajian. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu, itulah yang baik samamu, karena di situ kamu mendapat makna. Nah, apa makna itu? Hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Itulah orang. Orang yang dapat makna. Dia letakkan peci di kepalanya, hikmah. Dia letakkan peci di lututnya, tak dapat hikmah. Dia sembelih ayam kecil, teletabis, disembelihnya, masih berwarna lagi. Disembelihnya, tidak dapat fakta, tidak dapat makna. Ada kan? Ada mangga orang masih kecil-kecil, dilemparinya, diambilnya. Itu fakta, tidak dapat makna dalam hidup. Nah, di pengajianlah kita ketemu. Oleh sebab itu, lanjutkan pengajian. Untuk mencari makna dalam hidup itu. Tak bisa kita ini hidup dalam realita. Oh begini Pak Ustaz. Nanti Ramadan datang lagi. Habis itu masuk bulan Syawal. Ada bulan Sya'ban. Itu semua itu kering. Kalau kita mau merenung. Makna-makna yang sangat dalam itu hanya ada dalam firman-firman Tuhan dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi usahakanlah selama Ramadan ini dekat dengan Al-Quran. Tidak mesti lomba-lomba. Kalian berapa juz? 1 juz. Jangan macam-macam. Masjid kami paling cepat khotam. Ini metode baru. Sahabat-sahabat Nabi dulu tidak begitu. 1 ayat saja. Yang penting paham dan amalkan. Sekarang lain ibu-ibu ini berlomba. Nah itu dia. Itulah dia. Itu baik. Tapi harus diperbaiki. Jangan gara-gara ini tak tadarus nanti malam. Tetap datang. Tapi carilah makna. Jangan cari apa tadi? Fakta. Makna, fakta. Makna, fakta. Begitulah hidup sebenarnya. Baik, sebagai kesimpulan. Karena sudah makin siang dan makin haus dan tak bisa minum, saya kasih kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya disebut tadi adalah kami rame-rame menurunkannya. Lailatul Qadar, lail malam. Al-Qadar artinya ada 3. Yang pertama, malam penetapan. Ditetapkan takdir dia apakah mendengar bisikan baik atau bisikan yang buruk. Kemudian yang kedua, malam kemuliaan. Kenapa disebut mulia? Sudahlah mulia, turun pula di situ Al-Quran. Yang terakhir sempit. Kenapa disebut sempit? Banyak malaikat yang turun. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya itu sepanjang hidup manusia. Sampai terbit fajar kehidupannya. Dari barat. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, dia akan damai dalam hidupnya. Ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, ketika bertanding nanti 11 bulan ke depan, mana yang lebih sering didengarkannya. Yang baik atau yang buruk. Itulah tandanya. Kalau dia dengar yang baik, dapat Lailatul Qadar. Itu aja Pak. Jangan lagi kemana-mana mencari Lailatul Qadar itu. Di sini-sini pun adanya itu. Di masjid ini pun ada. Biarpun pernah banjir masjid ini. Ada di sini itu. Banjir kemarin. Tetap ada di sini. Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Lailatul Qadar di sini. Kami berantem-berantem aja di sini kerja kami. Tidak ada itu Pak. Kita berantem sama orang yang dekat. Tidak mungkin kita berantem sama orang Afrika Selatan. Dari mana pula ceritanya. Di sini-sini aja lah itu dah. Saling lapangkan dada. Apalagi menjelang bulan Syawal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Mohon izin kalau waktunya lewat tidak sesuai kesepakatan karena ustadznya sur-sur sendiri. Jamaahnya ya begitulah, kadang paham, tapi lebih banyak yang paham. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.